Ombus ini bisa seneng cendet? Karena saya itu satu hobi dulu, baru hobi, setelah begitu kok sangat menguntungkan bagi saya. Begitu. Menguntungkan dari segi apa itu Pak Bus? Dari segi saya bisa merumah cendet dengan senang, mencintai betul-betul. Kalau udah sering juara-juara, sering laku mahal, cuma saya masih sampai sekarang masih belum pernah memposting di Facebook. Berarti Ombus rata-rata burungnya itu laku di lapangan ya Ombus ya? Ya, sering kali. Kayak kemarin sebelum bulan puasa menjual burung 4 kali laku di lapangan. Dengan harga yang lumayan ya? Ya, alhamdulillah. Selain dari segi materi Ombus, apa saja keuntungan memelihara cendet? Keuntungan, saya kalau pagi biasanya udah melanglang kerja. Sekarang satu membagi dulu, kalau pagi satu untuk fokus ke burung peliharaan saya, karena itu sudah sering menguntungkan. Baru setelah begitu satu bekerja. Kami lihat kualitas burung-burung Pak Bus selama di lapangan itu istimewa ya, sudah kelas-kelas event sebenarnya, cuman mungkin lebih dulu laku Pak Bus ya. Ya, tidak bisa sampai ngorak 2 kali, tidak bisa. Mabung 1 kali udah laku. Ini pun kayak kemarin baru trotol udah diambil sama teman. Ada berapa burung Pak Bus di Pak Bus? Sekarang saya nyiapkan 3 burung. Yang masih anakan saya ada 4 burung. Yang masih lagi mau mabung ada 2 burung. Kurang lebih 9. Anakan yang menurut Ombus ini yang bagus, prospek ini yang bagaimana? Menurut pengalaman saya, bulu halus, bodi panjang, paruh datar, kalau bisa panjang, dan rahang bawah harus bisa. Bodi kalau saya harus menengah ke atas. Menengah ke atas itu yang bagaimana Pak? Menengah ke atas ibaratnya burung itu lebih dari standar. Kalau di bawah standar pada umumnya burung itu banyak nakalnya. Kalau udah menengah ke atas hampir rata-rata itu enak kalau dibuat main. Makanya kalau saya beli burung tidak asal, maaf, tidak asal. Walaupun sudah gacor, materi bagus tapi kecil, kurang ogah. Burung itu kalau di lapangan ada 2 penilaian. Enak didengar telinga, enak pandang mata. Burung materi lumayan bagus, alhamdulillah kalau ada yang mewah, tapi sulit pasti ada bocoran. Pas burung itu tidak nakal, pasti juri suka. Itulah ciri-ciri burung besar. Menurut saya bagi burung itu yang bagus itu istilahnya kayak di ladang, hampir mau memasuki ke pegunungan. Begitu. Kalau masalah burung itu keluarnya dari pring, gimana saya tahu pastinya? Itu kan cuma katanya. Yang jelas kalau saya bukan beli seperti itu. Yang jelas saya tuh pokoknya anakan ini kelihatan bagus, entah angkrem di mana. Saya suka ke burung daerah panas. Kalau daerah dingin itu pada umumnya powernya ndak ada. Itu Kurang begitu ya? iya, memang bodinya udah ketemu kalau itu burung daerah dingin. Oke, itu tips atau pengalaman Ombus dalam memilih anakan. Nah, sekarang bagaimana Ombus memasteri? Nah, ini yang paling penting ini. Meskipun burungnya bagus tapi cara pemasterannya salah, ini yang berbahaya ya Ombus ya. Ya, saya begini, kalau pagi subuh saya mesti mastering sampai kurang lebih jam 7. Setelah itu saya istirahat, saya cari materi burung yang bagus, saya dare di luar, biar siapa tahu namanya orang usaha, materi bagusnya masuk, sekalian ditunjang dengan MP3.
begitu. Menggunakan Malam HP sore ya. iya, sore baru masukkan entry lagi, saling mengisi. Tapi dengan seperti itu alhamdulillah saya itu gagal dan jadinya alhamdulillah banyak. Untuk burung ke burung saya itu cari di tembakan, materi tembakan. Contoh kayak kunti, kayak tengkek buto, kayak zaman sekarang ini kan gereja. Tiga lagu itu harus masuk di antara dua minimal dua. Kalau dipresentasikan ini Om Bus, yang sukses dan yang tidak sukses ini berapa persen? Yang sukses saya itu 70%, 30-nya itu banyak gagalnya. Berarti lebih banyak yang sukses ya Om Bus ya. Dari segi pakan? Kan saya kalau dari awal ngelolok, saya tuh full kroto. Baru umur 1,5 bulan saya kasih belajar jangkrik. Biar IQ-nya, kata temen saling sharing, tuh biar lebih bagus. Tapi dengan kenyataannya memang iya. Selama ini memang begitu ya Om Bus Ya. Ini sangat menarik pemirsa. Sangat menarik sekali pengalaman dari Om Bus ini berkaitan dengan bagaimana pemasteran dan cara memberi pakan kepada anakan. Di samping kroto dan pemberian jangkrik itu untuk fornya bagaimana Om Bus? Fornya kalau masih kroto itu saya campurkan kalau masih anakan. Tapi tetap full sediakan biar itu jaga siangnya makan, kalau lapar pasti dimakan. Perlu ada penjemuran tidak kalau masih loloh? Perlu, walaupun setengah jam sangat butuh. Kalau matahari pagi itu sangat Setengah jam ya? iya Setengah kalau jam. anak. Nah, kalau sudah mulai umur 2 bulan sampai 4 bulan itu juga perlu dijemur ya? Perlu, malah nambahin lagi. Pakan tetap malah bertambah karena masih masa pertumbuhan. Untuk mandi Bang? Mandi kalau masih seperti itu, dan kalau masih anak di bawah umur 3 bulan 1 minggu sekali. Kalau sudah di atas 3 bulan bisa Itu udah mulai perawatan intensif ya. 1 minggu bisa 2 kali. Biar belainya itu tidak menunjak. Nah ini kebanyakan kan begini Om Bus, banyak anakan itu yang biasanya cia ekor. Kalau anakan itu kan biasanya cia ekor. Itu menurut Om Bus menjadi masalah atau tidak? Tidak, namanya anak menja masih remaja wajar. Anak kecil pun nakal remaja wajar. Nanti kalau udah habis ngorak ngabung tuh baru steril makan, diatur. Gitu di ya? Persiapan untuk laber-laber dulu itu baru. Jadi kan tidak masalah ya kalau masalah kalau saya hampir semua, kalau burung saya Mas, namanya anak di bawah umur 5 bulan pasti cak ekor semua. Pasti tidak apa-apa. Tapi alhamdulillah pembeli saya setelah habis mabung tidak ada yang mengeluh cak ekor. Nah kenapa? Saya kasih tahu kalau udah habis ngorak, habis mabung itu pakannya sekian, paling enggak bisa 5 itu. Berarti Om Bus ini sekarang fokus ke anakan ya kebanyakan ya? Tetap dua-duanya saya Dua-duanya. menyediakan Mas untuk lomba. Gimana saya tuh tahu kalau temen itu, kalau saya tuh punya burung bagus. Karena kenapa? Saya tidak main di FB, saya tidak pernah posting burung. Sebetulnya ingin, cuma saya tuh tidak tahu karena saya tuh orang awam, tidak ada waktu untuk main seperti itu. Gitu ya? Iya. Berarti ini merupakan momen yang baik untuk Peka Channel ini. Om Bus bisa diajak diskusi di sini. Dari beberapa anakan yang tadi saya lihat itu, ini karakternya sepertinya berbeda-beda Om Bus. Berbeda. Ada yang satu menurut pengalaman saya, ada yang satu itu bisa main tembakan, yang satu main roll sepi,
Yang satu itu burung show. Yang satunya itu kayak burung kerja. Kalau burung kerja itu ngeyel terus. Semuanya ada kekurangan dan kelebihan. Tergantung pakemnya juri nanti kalau di lomba kayak apa senangnya. Untuk kontes, untuk lomba, ini perawatannya bagaimana, Om Bus? Nah, kalau udah perawatan itu, kalau saya tuh lihat dulu apa burung dalam 1 minggu minta mandi 2 kali atau tiap hari, itu tidak sama karakternya. Ciri-cirinya burung minta mandi itu bagaimana? Kan sudah lain, begitu kerodong dibuka udah main dicepuk. Udah main dicepuk terus itu minta mandi. Nah, untuk menyiapkan ke lomba. Untuk menyiapkan ke lomba saya itu minimal 2 atau 3 hari burung itu saya itu sendirikan. Begitu ya. Berapa hari, Om Bus? 2 sampai 3 hari. Nah, sebelum ke lomba ini perlu dijemur atau tidak? Tergantung, kalau udah berainya bagus enggak usah, kalau berainya kurang bagus saya angetin. Begitu ya. Untuk penjemuran hariannya? Saya itu bisa 2 jam. 2 jam setiap hari Ya, itu ya? Enggak, 2 hari sekali. 2 hari sekali. Ya. Itu dilakukan jam berapa? Saya ada waktu dari jam 7 sampai jam. Penjemuran nih. Penjemuran ini mempengaruhi terhadap burung yang bagaimana? Misalnya, apakah di lapangan itu bisa tambah nagen atau bagaimana, Om Bus? Ya, karena kenapa? Jemur itu kan kita itu butuh tenaga. Kalau tidak ada tenaga gimana burung bisa nagen? Gitu ya. Iya. Dan lagi lebih sehat kalau burung dijemur. Kalau penjemurannya jemur kerodong, jemur der, atau jemur sauna itu? Tergantung kebutuhan, Mas. Kalau burung itu sudah mentalnya bagus, berani ke orang-orang, ke sepeda, baru saya itu jemur kerodong. Kalau masih seperti itu enggak, masih main der terus. Oh gitu ya. Kalau sudah mentalnya bagus dan tidak takut ke apa-apa, jemur kerodong. Baru jemur kerodong. Gitu ya. Untuk jaga tenaga persiapan. Kalau masih ngajari, Jemur der. Itu untuk melatih mental ya, Iya, Bus, ya. betul sekali. Dari beberapa cendet yang dicetak oleh Om Bus, yang paling bagus yang mana, Om Bus? Saya yang paling bagus nama Karisma. Ya. Paling bagus. Masih ada burungnya sekarang? Sudah laku ke orang Malang. Oh, berarti ada di Malang sekarang ya? Iya. Sampai sekarang masih ini? Alhamdulillah orangnya masih pesen lagi, cuma diganti nama. Oh gitu ya. Masih ini ya, masih eksis berarti burungnya dari Om Bus ya. Itu dari anakan, Om Bus? Iya. Nah, oke, pemirsa, itu ngobrol-ngobrol kita dengan Om Bus berkaitan dengan anakan, perawatan, dan bagaimana kita menyiapkan ke kontes. Terima kasih Om Bus. Sama-sama. Terima kasih.